Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Fayyayul hadirun usikum wa iyaya bitaqwadlah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus binikmah, kita masih bisa berkumpul muwajahah halaqoh, tentang halaqoh majelis ilmu. Karena di dunia itu semuanya oleh Allah dilaknat kecuali dua tempat. Semuanya dilaknat kecuali dua tempat, yaitu tempat majelis ilmi dan majelis dzikir. Jadi yang dimuliakan oleh Allah di dunia itu hanya majelis ilmi, majelis duduknya tempat orang-orang yang berilmu, yang mempelajari ilmu, dan yang kedua majelis yang dipakai zikir, mengingat Allah. Itulah yang dimuliakan oleh Allah. Yang lain enggak dimuliakan gitu. Ya beruntunglah kita diberi kesempatan oleh Allah masih bisa terus mencari ridha Allah melalui ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu itu ditinggikan oleh Allah derajatnya ya. Kemarin sudah kita bahas tentang ilmu. Nah, kita bagaimana sekarang membahas tentang keutamaan tentang sedekah gitu. Apa sih keutamaan, fadilah, keistimewaan sedekah sehingga para nabi, para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama salaf itu benar-benar sedekah itu dijadikan tarekat, dijadikan senjata paling utama untuk menggapai ridha Allah. Itu. Kenapa? Apa sih kata Rasul gimana ya? Nah, insya Allah kita akan membahas bagaimana fadilah, keutamaan, keistimewaan sedekah ya, di hadapan Allah ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang menjadi uswah hasanah bagi kita, dia mengatakan anna auliya Allah taala lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwani bi kasratil ibadah. Ulama wali dulu, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wali itu orang yang dicintai oleh Allah ya. Orang yang dicintai oleh Allah itu dia mencari keluasan rahmat Allah, mencari keridhaan Allah bukan dengan dikasratil ibadah. Itu. Lagi ulama ya, ulama para wali yang sudah dicintai oleh Allah mencari keluasan rahmat Allah, keridhaan Allah bukan dengan dikasratil ibadah, bukan dengan memperbanyak ibadah, tapi dengan apa? Walakin naluha bisakhawatin nafsi, tetapi dapatnya keluasan rahmat Allah, dapatnya apa? Keridhaan Allah dengan apa? Dengan sakhawah. Apa itu sakhawah? Dermawan. Jadi dapatnya rahmat Allah, luasnya rahmat Allah, ridhonya Allah, kebanyakan para ulama mendapatkannya dengan dermawan. Jadi kedermawanan lah yang membuat dicurahkan oleh Allah rahmat Allah, keridhaan Allah, mencurahkan keridhaan Allah kepada kita kalau kita sakhawah ya. Jadi bisa khawatin nafsi. Yang kedua apa? Wal istihanati bidunya. Yang kedua, sederhana memikirkan dunia. Jadi ketika sederhana aja, saya punya uang, yaudah saya sedekah, saya ini enggak terlalu ribet mikir. Aduh, kalau saya sedekah nanti gimana lagi ya? Wow, terlalu ribet, wah ada dah jadinya.
Enggak lah, sederhananya seperti para ulama, para sahabat punya sedekah lebih daripada kebutuhan pokok sedekah. Lihat Rasul ketika beres sholat asar, dia biasanya kan berzikir, ini dia langsung pulang. Setelah pulang dia ke masjid lagi, setelah sekian waktu ke masjid lagi, kemudian zikir. Setelah beres zikir, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau bergegas pulang? Tadi hari ini kan sudah beres kebutuhan hari ini. Nah, ini tadi ingat saya tuh masih pas salam assalamualaikum sebelum saya mau zikir, kata Rasul, ingat bahwa jatah untuk hari ini masih ada sisanya 200 dirham. Maka takut keburu maghrib. Kalau keburu maghrib kan dihisab, karena kan jatah untuk hari ini, kalau maghrib berarti untuk besok. Saya sedekahkan sebelum maghrib, makanya saya suruh ke Aisyah sedekahkan. Kenapa? Karena takut kebawa malam. Kalau sudah malam maghrib berarti sudah dihisab nanti. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada kita itu ada manajemen keuangan seharian ini apa nih, oh ini ternyata lebih, langsung sedekahkan setelah asarnya. Jadi enggak lewat dulu hari. Kalau kita makan gajiannya sebulan sekali nah berarti pas sebulan sudah pas gajian masih ada, langsung sedekahkan. Jangan terlalu ribet mikiran lah gitu ya, udah lebih sedekahkan gitu. Dan hanya karena orang lebih gitu masalahnya sebelum gajian geng seep gitu jadi bingung begitu banyak. Makanya jangan logika. Kalau ingin rahmat Allah itu sederhanakan terhadap dunia itu. Nah, kesederhanaan di sini disebut sederhanakan wal istihanati di dunia itu. Ketika ada urusan akhirat dengan urusan dunia, maka urusan dunia dianggap enteng, urusan akhirat didahulukan. Itu artinya bil istihana bid dunya. Yang ingin dapat rahmat Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, maka dia lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kalau ada misalkan ini dunia dulu, akhirat dulu, maka akhirat pasti lebih dikejar. Contoh misalkan saya sedang kerja, Adam, udah kerja itu nanti juga masih lama kok. Tapi kalau sholat sekarang gitu. Itu namanya bil istihana. Jadi ingin para ulama terutama para wali yang dicintai oleh Allah, bukan memperbanyak ibadah, ingin ternyata dapatnya rahmat, keluasan rahmat dan ridha Allah. Satu dengan kedermawanan, yang kedua dengan wal istihana bid dunya, tidak terlalu toh-tohan terhadap dunia ya, tidak terlalu ngahanakeun jeung bahasa Sunda mah ya deui ngahanakeun kana dunya teh ungkat kebebeakan teh gitu nya. Dug hulu pet nyawa gitu dek sunamanya gitu nya, hulu dijadikan suku dijadikan hulu kan gitu nya, tapi kabeak katanya teu nyaho beurang teu nyaho peuting budar we eta mah gitu nya. Nah itu jangan seperti itu ya. Nah kenapa? Karena as-sakha qaribun minallah, dermawan itu dekat dengan Allah. Jadi kedermawanan itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka qaraba min rahmatih, maka akan dekat dengan rahmat Allah. Kalau dekat dengan rahmat Allah, ba'idun min adabih, pasti dijauhkan dari adab Allah. Jadi pantas ketika kita ingin dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari musibah, perbanyaklah sedekah. Karena adab Allah itu akan kena kalau kita tidak sedekah. Tapi kalau sedekah terhalang. Dulu kan pernah bukan diuji coba aja, diberikan contoh oleh Allah waktu zaman Nabi Sulaiman ya, dikisahkan oleh Nabi kepada oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita. Dulu waktu zaman Nabi Sulaiman kan Nabi Sulaiman itu salah satu mujizatnya bisa mengerti bahasa hewan ya, bahasa hewan. Nah itu kan waktu itu ada burung
ngeluh kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, saya itu kan ingin punya anak. Kata Nabi Sulaiman, ya silakan aja. Iya, masalahnya wahai Nabi Allah, kan saya itu dekat rumah seseorang, ketika anak saya baru kan sok recetnya, burung itu namanya recet, si istrinya teh sedang hamil dan nonton nyidam nate ingin sate anak burung. Jadi ketika saya itu punya anak, ya dia ambil di sate lah. Kata Nabi Sulaiman, pindah aja, ya rumah saya enak sudah di situ. ya gimana tuh? Ya tolonglah bilangin ke suaminya, gitu. Ya udah, dipanggil lah oleh Nabi Sulaiman, singkat cerita, kamu kalau punya anak nanti gimana kalau sama Allah diambil atau misalkan dibunuh oleh orang lain? Ya enggak mau atuh. Nah, betul lah ya, kamu juga sama hewan yang lain, makhluk yang lain juga, termasuk burung. Gimana maksudnya ya Rasulullah? Ini dekat rumahmu ada pohon, di situ suka ada burung. Dia punya anak, kemudian dia ingin punya anak sampai besar, sampai ingin punya keturunan lah intinya. Oh iya, seorang itu kan kaget, kok tahu? Ya Nabi lah pasti tahu lah, mujizatnya. Oh iya tuh ya Rasul. Bari malu dia pulang, bilang ke istrinya, Bu, kata Nabi Sulaiman jangan ngambil lagi anak burung itu ya, kasihan katanya. Oh iya, ya biasa. Tenanglah si burungnya, bertelur lagi di situ, punya anak lagi, netes lagi. Aneh ketika mendengar anak burung itu inginnya disate lagi, ya ambil lagi. Bingung kan? Kan Nabi Sulaiman jangan, daripada ngelai sok. Anak saya kan masih ngelai gitu kan, penting naon masa ngelai. Gimana tuh? Ya udah, ya bingung, kena dan nggak akan tahu itu Nabi Sulaiman, udahlah sok ambil aja gitu. Dia naik lagi, si induknya kan terbang, anaknya diambil lagi, kan belum bisa terbang, dan dia sate lagi, nangis lagi lah burung datang ke Nabi Sulaiman. Aduh, kata Nabi Sulaiman, dipanggil lagi oleh Nabi Sulaiman, tegas sekarang, awas, kamu sekali lagi ngambil saya sentil. Oke, enggak. Nah, dia sambil malu, takut juga, dia kembali lagi ke istrinya. Nah, setelah itu burungnya datang, ya udah aman sekarang, kata Nabi Sulaiman. Udah, diam lagi. Aneh deh, burungnya resep dirinya nggak betah udah. Ya, tapi tadi ini mah intinya kan contohnya saja, contoh ya. Nah, setelah itu ya udah bilangin aja ke istrinya, iyalah, kata istrinya. Setelah itu beranak lagi si burungnya sampai 3 kali kan, diambil lagi. Nabi Sulaiman kan marah, kamu tuh udah cek bahasa Sunda manista maja utama gitu. Nista maja utama udah 3 kali, udah nggak bisa diomongin. Udah kamu udah pulang aja lah gitu, kata Nabi Sulaiman. Dipanggil lah iblis, raja iblis namanya Sakhar. Si Sakhar itu raja iblis. Si Sakhar orang kasakhar gitu nya. Sakhar itu ingin tenar memang gitu, dia paling tenar itu iblis, raja iblis. Panggil, karena Nabi Sulaiman kan merajai bukan hanya manusia, setan, iblis semuanya. Raja iblis dipanggil, kamu sini, ada apa ya Rasulullah? Gini, di situ ada rumah dan ada pohon. Oh iya, saya tahu rumah itu dekat pohonnya suka ada burung. Nanti kalau dia beranak, si suaminya naik mau ngambil anaknya, kamu lempar aja si pegang, bebutkeun, banting aja orang itu. Kuhul Nabi Sulaiman gitu. Udah banting aja kan gitu. Bantingin aja, siap atau gua iblis mah dititah gitu, untuk dititah ge gua ya, nggak disuruh saja kan sudah inginnya itu mencelakai orang, apalagi disuruh oleh Nabi Sulaiman. Waduh, gak siap kok, gak siap aja gitu di dekat pohon. Mungkin disitulah mulainya jin resep dina pohonnya.
Itu siapa gitu. Nah setelah ada terdengar burung anaknya gitu, oh sudah siap ya, itu ada yang nggak apa-apa, diambil lagi karena dengan istrinya. Makanya hati-hatilah ya, permintaan istri itu bisi yang maksiat ya gitu, bisi yang tidak sesuai, hati-hati gitu. Nah istri kalah gitu ya dengan istri mah, masya Allah kan ya. Permintaan dengan istri mah naik lagi, pas selangkah naik nanjat si iblis sudah siap, kakinya ambil dibanting gitu kan, siap. Tarikanlah cuma 3 langkah, karek selangkah mau mendukut kening sudah 3 langkah. Pas 2 langkah ternyata ada kakek-kakek yang datang ke rumahnya kan. Assalamualaikum. Pas dilihat, oh bu, itu ada sisa tadi makanan sore pagi, roti itu ada yang minta-minta, dikasihlah. Sedekahlah kakek-kakek itu oleh istrinya. Kemudian dia melangkah, pas ketiga si iblis sudah mulai, itu pasti itu sedekah ya, si istrinya sedekah. Pas mulai, pas mau ngambil nggak tahu ada apa, si iblisnya sekarang yang diambil dilempar, ada yang lempar, atau si suaminya naik lagi sampai atas, diambil lagi burungnya, anaknya disatu lagi, nangis datang lagi ke Nabi Sulaiman. Cek Nabi Sulaiman si sokhor kamar diberi tugas cereng gitu. Oh si gagal gimana nih? Maka dipanggillah, dicari. Kata dalam sejarah itu ada yang menyebutkan 3 hari, sampai ada yang menyebutkan 7 hari, dicari oleh balat-balatnya setan lagi, tidak ada. Pas setelah ke-7 hari atau ke-3 hari itu baru ketemu di ujung timur ayatnya, dilempar. Maka dipanggillah, kamu kenapa menyuksuk itu? Kami panggil, kenapa kamu? Nggak tahu, pokoknya saya gini. Maka dipanggillah orang tadi, punya keistimewaan apa? Ternyata tidak punya keistimewaan, hanya terakhir ketika saya mau naik, mau manjat, ada orang peminta-minta, saya kasih roti. Maka mungkin itu, oh kata Nabi, ya itulah dengan kamu. Kenapa? Ditanya kepada Allah oleh Nabi Sulaiman, ya Allah, kenapa dia bisa dilempar? Karena aku menyuruh kepada malaikat Jibril untuk melempar si iblis tadi. Jadi malaikat Jibril yang melempar. Kenapa? Padilah sodako. As-sodako itu tadfa'ul bala, kata Rasul. Sodako itu menghilangkan balahi. Ya, makanya, tapi jangan gini, oh ketenangan. Kalau gitu udah sodako aja. Memang betul. Makanya kata ulama, kalau mau berangkat ke mana saja, mulai sodakoh, insya Allah aman, selamat di jalan. Gitu. Maka sodakohlah. Maka para ulama lah, itu pekerjaan para ulama, sodakoh. Ya, sodakoh. Ya. Nah, sebaliknya, wal bakhil, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ya. Ba'idun min rahmatih, dan jauh dari rahmat Allah, qaribun min adabih, dan dekat dengan azab Allah, siksa Allah. Ya. Ra'aita maktuban ala babil jannah, kata Rasul, tahu nggak kamu apa yang ditulis di atas pintu surga? Gitu. Kata Nabi metode bertanya. Kata Nabi, tahu nggak kamu maktuban ala babil jannah, ditulis di pintu surga? Enggak ya Rasul. Ditulis di pintu surga, anti muharramatun ala kulli bakhilin, hai surga, kamu diharamkan bagi orang yang bakhil. Udah ditulis di surga, haram dimasuki, kamu haram dimasuki oleh orang yang bakhil. Maka dalam riwayat yang lain kan, orang yang bodoh, tidak punya ilmu, bodoh, dermawan, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang berilmu tapi bakhil, kikir. Ya. Kalau kemarin makan, tidurnya orang yang berilmu lebih afdal daripada ibadahnya orang yang bodoh. Kalau sekarang sebaliknya, orang yang bodoh yang unggul tapi dermawan. Orang yang bodoh dermawan lebih disayang oleh Allah daripada orang yang berilmu tapi
kikir, koret gitu. Lebih disayang yang dermawan walaupun bodoh gitu oleh Allah. Nah, jadi satu, orang yang diharamkan masuk surga adalah apa? Bakhil, ya. Yang kedua, wa'akin. Apa itu akin? Akin itu yang suka menyakiti orang lain. Dan dalam sejarah kisah kemarin kita pernah bahas, ada seorang yang datang kepada Rasul, ya Rasul, aku punya tetangga wanita. Terus gimana? Masya Allah ya Karim, dia itu tahajudnya bukan hampir lagi, tiap malam. Sedekahnya hebat. Saum Senin Kemisnya tidak pernah terlewat. Kayak orang Permata kan hari Senin Kemisnya tidak pernah terlewat pedadang ya. Mau jalan terus Senin Kemis, han puasa nawe hanya puasanya aja yang enggak. Tahajud setiap malam kan, orang ini tahajud. Kita juga setiap malam kan tidak pernah lewat ya gitu. Malamnya bukan tahajudnya gitu. Nah, ini mah tahajud, kata Rasul wajib apa ya Rasul? Ya wajib jannah, wajib surga lah. Tapi sayang ya Rasul, sayang gimana? Tetangganya nggak ada yang senang. Lah kok bisa? Dia sedekahnya hebat, ibadahnya hebat, tapi suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya, dengan perilakunya. Kata Nabi wajib apa ya Rasul? Wajibatin nar, wajib neraka. Oh gitu ya Rasul? Iya. Nah, inilah yang akin, orang yang menyakiti orang lain diharamkan oleh Allah masuk surga. Ibadahnya hebat pun kalau sudah menyakiti orang lain, makanya harus seimbang. Nah, inilah dalam Islam itu asas keseimbangan, hablum minallah dan hablum minannas. Nanti coba lihat hadis selanjutnya ya. Nah, ini yang kedua, akin, yang menyakiti. Itu perasaan orang lain atau fisik orang lain sama aja ya. Dengan matanya, dengan lisannya, dengan perilakunya gitu ya. Yang ketiga apa? Wanamamin. Yang ketiga yang diharamkan masuk surga, ada ditulis di pintu surga kata Rasul, yang diharamkan kepada surga itu anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wanamamin. Yang ketiga namimah. Apa namimah? Ngadu domba. Alhamdulillah, untung tebega domba beneran. Bukan yang dimaksud ngadu domba itu domba menjadi. Ya. Nah, ini makar ya, atau provokator. Nah, itu yang suka memprovokasi gitu. Nah, itu juga termasuk ya. Itu diharamkan masuk surga. Maka jangan provokasi tadi medsos. Oh, dengan hoak-hoaknya itu. Jangan memprovokasi lah gitu. Sekarang kan banyak dengan medsos, misalkan dengan kata-kata jadi tawuran, itu kan provokasi. Itu diharamkan ke surga. Hoak. Nah, namamin. Kemudian apa? Kata Nabi, surga lama khalaqallahu al-jannah, diciptakanlah surga oleh Allah. Kemudian surga itu qalat, berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, kenapa engkau menciptakanku, dan untuk siapa aku diciptakan? Kata surga, bilang ke Allah, kata Allah, qala likulli syakhin, kamu diciptakan olehku bagi orang yang dermawan. Yang kedua, watakin, orang yang takwa. Oke, jadi kamu diciptakan olehku bagi orang yang dermawan dan orang yang takwa. Oke, kita simpulkan dulu dari dua hadis tersebut. Orang yang ahli surga itu ada berapa? Satu, naon tadi teh? Yang ahli surga dermawan. Dua, dua takwa. Biar ketiga, puasa dari mana? Yang hadis dulu tadi aja. Tahajud. Nah,
Oke, ini namanya itu kalau gini namanya mafhum mukhalafah. Jadi paham dari sebaliknya. Kan tadi yang diharamkan masuk surga, ya. Satu yang diharamkan masuk surga itu apa? Bakhil. Berarti yang masuk surga berarti dermawan. Yang kedua, akin. Apa akin tuh? Menyakiti orang lain. Berarti yang masuk surga yang di mana? Ya, menyayangi orang lain, mengasihi orang lain, menyayangi ya. Ini kan menyakiti, sekarang membahagiakan, menyenangkan orang lain. Ya, yang ketiga, kan namimah ngadu domba, sekarang harusnya tidak mengadu domba. Pinter. Apa? Namimah kan ngadu domba. Menyayangi domba. Sebaliknya dari perdamaian. Ya, itu apa? Mendamaikan, memberikan kedamaian kepada orang lain, mendamaikan, memberikan kedamaian ke orang lain. Ya, yang keempatnya takwa. Nah, jadi itu disebutkan ada. Jadi kalau dalam menafsir hadis atau menafsir Quran itu kan ada mafhum muwafaqah namanya, ada mafhum mukhalafah. Kalau mafhum mukhalafah muwafaqah sesuai dengan tadi artinya. Kalau mafhum mukhalafah sebaliknya. Nah, contoh tadi yang diharamkan oleh Allah masuk surga adalah orang ini. Nah, itu disebut mafhum muwafaqah. Kalau dibalikan sebaliknya, berarti yang masuk surga berarti sebaliknya, makna sebaliknya, yaitu mafhum mukhalafah namanya. Itu ya. Nah, sedikit-sedikit tahu cara menafsir lah gitu. Oh, menafsir itu gitu ya. Nah, yang sah jadi 4 nih. Wa qalat raditu, kata surga, aku ridho kalau begitu. Jadi orang yang dermawan, orang yang takwa. Neraka nggak mau kalah. Dia bertanya juga, qalat annar, ya Rabb, lima khalaqtani, untuk apa? Untuk siapa aku diciptakan? Kata neraka. Ya. Kata Allah, qala likulli bakhilin wa mutakabbirin. Bagi orang yang bakhil, koret dan sombong. Orang yang sombong walaupun dalam beribadah dia sombong, tetap aja neraka. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita urut yang masuk neraka tadi udah ada berapa nih? 5 ya. Jadi bakhil. Terus itu. Nah, akin dulu. Akin bukan takin. Akin itu menyakiti ya. Yang ketiga namimah, ngadu domba. Yang keempat tadi gimana tuh? Nggak apa. Berarti baru 4 dong. Kan bakhil mah udah tadi. 4. Bakhil makan tadi udah. Yang mutakabirin tamanya berarti takabur. Takabur itu gimana? Dari kabir kan, dari akbar. Jadi merasa besar, merasa ya namanya takabur ya, sombong, merasa diri besar, merasa diri hebat gitu ya. Nah itu qala ana lahuma man khalafa hawahu, kata Rasul, man khalafa hawahu kanat al jannah. Selanjutnya, barang siapa yang khalafa itu nyulayaan, bahasa Sunda mah sih nyulayaan teh. Khalafa hawahu nyulayaan hawa nafsu na. Naon pada langsung. Oh, bisa mengendalikan lah, nyulayaan. Jadi bisa mengendalikan nafsu, bisa menahan nafsu. Nah, itu yang akan masuk surga. Berarti kalau kita ikut mengikuti nafsu, taat turut terhadap apa keinginan terhadap nafsu, maka itu masuk neraka. Gitu ya. Maupun wahlapahnya. Kenapa? Nafsu apa dulu? Oh, nafsu apa dulu? Nafsu syahwat, banyak lah nafsu ya. Kecuali nafsu yang baik, belum nafsu. Yang di sini maksudnya nafsu hewani.
ya untuk makan, untuk seks, untuk dan seterusnya gitu lah ya. Itu nafsu hewani lah gitu. Apa yang hewan gitu yang dimaksud hewan gitu ya. Hewan kan inginnya makan, nikah kan, apalagi menguasai. Coba ayam ada makanan kan orang lain habak dulu dia makan, ayamnya menyempurkan habak gitu, jejak gitu. Itu hawa nafsu ya. Nah hawa nafsu di sini yang jeleknya ya. Kalau nafsu yang bagus semuanya bagus ya gitu. Seperti kita ini kan, ayo ngaji, itu nafsu, gimana nafsu padahal nafsu bagus ya. Jadi ada nafsu itu bagus tuh nafsu itu ya. Itu nafsu. Magen. Waman ata'a hawahu kanat jahannam. Barang siapa yang ikut mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, maka jahannam maswahu tempatnya gitu. Ittaqi da'watas sakha. Kata Rasul, kalian harus hati-hati terhadap doanya orang yang dermawan. Kan doa orang yang dermawan itu diijabah. Kalau kamu menyakiti orang yang dermawan, kemudian dia berdoa yang enggak misalkan itu yang jelek ke kita, diijabah oleh Allah. Doa yang dermawan itu, makanya harus takut. Ini orang dermawan, kita jangan macam-macam tuh doanya diijabah tuh. Atau kalau gitu, kalau saya dermawan kemudian berdoa diijabah, ya iyalah, lihat ini hadisnya diijabah doanya gitu. Fa innahu ma ta'athara khada'a biyadiha man at'ama musliman bi tayyibin nafsin kataballahu lahu ala fa'alfin hasanatin. Barang siapa memberi makanan aja, makanan dengan apa? Dengan bitayyibin nafsin, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bening, benar-benar karena Allah, maka Allah akan menulis beribu-ribu kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin, dan Allah akan melebur beribu-ribu kesalahannya. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan Allah akan mengangkatkan ribuan derajat untuknya. Ini ngasih makanan dengan ikhlas, bitayyibin nafsin, hatinya ikhlas, bicaranya bagus, lemah lembut dan tidak sombong tadi ya. Omong karena kita beli masih sekat itu waduh gaya, jangan dengan lemah lembut, dengan tawadhu gitu ya. Kalau tadi takabur ya, kebalikannya tawadhu. Jadi yang masuk surga itu orang yang tawadhu. Kalau orang yang masuk neraka takabur ya. Sekarang yang masuk surga berarti tawadhu ya. Tawadhu itu sebaliknya dari takabur. Mana waramal bedarjan hub li akhika kama tuhibbu li nafsik. Cintailah orang lain seperti kamu mencintai diri sendiri. Maksudnya gimana? Oh, alhamdulillah saya senang jengkol, berarti orang lain juga harus senang. Bukan gitu maksudnya. Kita senang dikasih, berarti ketika kita ngasih ke orang lain juga senang. Ketika kita orang lain senang sopan kepada kita, maka kita pun ketika sopan kepadanya, dia akan senang. Maka kita harus sopan kepadanya gitu. Ya. Utlub al khaira, kata Rasul, cari olehmu kebaikan. Kapan? Inda sobahi, ketika subuh. Jadi artinya ketika subuh itu doanya yang bagus-bagus. Doanya yang bagus-bagus, nggak boleh ada ya Allah mudah-mudahan si eta sing pengkor. Jangan. Subuh mah jangan, doanya yang baik-baik aja. Gitu ya. Doanya yang baik-baik. Saya kurang aja teman kantor, pokoknya mah ya Allah, saya kalau ketemu sama dia pokoknya ya Allah mudah-mudahan dia sing apa gitu. Jangan, yang baik-baik subuh. Yang kedua, kalau ingin kebaikan apa? Sobahal wujuh, wajahnya harus someah, marahmai. Nas, marahmai nonas. Ceria lah jadi ya. Jadi pagi-pagi itu harus ceria. Tapi Pak kesel ngudang ke budak, budak balik baik. Jangan cemberut, harus marahmai aja. Istri misalkan mengesalkan, ambilin sepatu, kadipan, kesel, jangan. Sekarang harus wajahnya pagi-pagi harus cerah, harus marahmai.
Hadis ngaramai. Kalau ingin kebaikan, satu berdoa pagi-pagi itu yang baik-baik. Yang kedua, kalau ingin kebaikan wajahnya pagi-pagi itu, ya wajahnya. Yang ketiga, wa akrimud dhaif. Kalau ingin kalau ingin dapat kebaikan, muliakanlah tamu. Jadi sekali lagi, ketika ingin kebaikan, maka doalah pada subuh. Kedua, wajahnya harus berceria, berseri-seri. Bukan hanya pagi sebetulnya ya, kalau wajah itu siang pun harus gitu, ingin berbagai kebaikan. Yang ketiga, muliakan tamu. Muliakan tamu. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'hu rizqu. Kenapa? Karena ketika ada tamu itu pasti membawa rizki dari Allah maksudnya. Walaupun dia nggak bawa apa-apa, tapi Allah akan memberi rizki. Dan ketika pulang, irtahala wa ida irtahala bidunubi ahlil manzil. Ketika dia pulang membawa dosa dan dibuang oleh malaikat ke lautan. Dosanya itu. Ya. Nah, makanya gimana kalau ada tamu? Sayyidina Ali, lihat, Sayyidina Ali itu ketika seminggu saja tidak ada tamu, dia nangis. Ya Allah, Engkau sudah benci kepadaku ya Allah. Kenapa tamu? Udah seminggu berarti Engkau udah tidak menyayangi lagi. Nggak ada tamu ya Allah. Seminggu saja nangis Sayyidina Ali. Orang masa tahun lagi 2 tahun dapat tamu acuh kayak kan itu. Namanya tamu ya yang datang ke kita ya gitu. Zaman sekarang tamunya online. Oh, tamunya online. Nah, makanya para ulama pakai metodenya bagaimana supaya ada tamu ya sering diundang ke rumah. Ayah liwat ya, undang gitu. Makan-makan di rumah gitu. Syukuran orang syukuran, ngajak syukuran gitu. Gitu. Sering syukuran gitu. Ayo ngopi deh. Ya udah ngedut gitu. Ya gitu. Masya Allah ya karanya. Itu tamu, muliakan tamu. Akrim dhaif. Ya, muliakan tamu. Maka Allah akan memberikan berbagai kebaikan. Tuh. Masya Allah ya karim. Makanya kalau ada tamu itu istimewakan oleh kita. Mau minum apa? Mau jus atau mau kopi, mau teh manis? Yang ada apa? Air putih. Ya air putih kok nawaran teh aya netapan di sini mau apa zak saya belikan gitu ya. Jadi tamu. Kemudian lam yadkhul al malaikah baitan. Malaikat, terutama malaikat rahmat, tidak akan masuk rumah ketika di rumah ada titik 2. 1. Tasawir, gambar, foto, gambar aja, gambar ya, makhluk hidup, bernyawa. Boleh berarti foto juga. Kalau sepotong nggak boleh katanya, karena nggak akan ada hidup segini orang yang hidup. Waduh, makanya pulang. Maka hadis ini juga banyak yang bertentangan juga. Jadi kalau full boleh. Justru yang full jangan. Justru yang boleh itu yang sepotong. Kenapa yang sepotong kan nggak ada yang hidup yang sepotong gitu maksudnya. Kalau yang full, kalau yang segini kan nggak ada makhluk hidup yang sepotong gini. Gitu. Gimana caranya itu hidup segini gitu. Nah, tapi sebagian ulama menyebutkan tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk kebaikan, untuk apa? Untuk sejarah, bukan sejarah apa? Sejarah untuk ke anak cucu kita, untuk kenangan dan seterusnya. Asal jangan terlalu banyak, nggak jadi masalah. Tapi sebagian ulama menyebutkan yang disebut taswir di sini, yaitu yang bentuknya seperti kita, bukan foto. Kalau foto kan hanya gitu ya, nggak akan hidup, yang seperti boneka gitulah.
yang dimensi 3 4 gitu, dimensi 3 gitu ya. Ya kalau yang foto gitu kan nggak hidup seperti gitu kan, itu hanya gitu kan. Sebagian ulama nyebut gitu. Kalau sekarang kan lebih canggih lagi kan, ada video gitu terus gambar-gambar. Tapi kan nggak ditempel ya itu di HP kan, kalau dibuka baru kan kelihatan. Itu nggak boleh juga nggak atau gimana? Oh enggak, kalau ini kan yang nempel gitu, yang kelihatan lah gitu, langsung kelihatan. Makanya para ulama menyebutkan hati-hati rumah di atasnya ada naga gitu ya. Misalkan TV gitu ya, flat LED taruh di tembok, ditonton gitu misalkan. Terus ada gambarnya tuh bergerak, itu gimana? Apakah termasuk juga gitu? Ya makanya ulama dulu itu ulama salaf nggak pernah punya TV dulu, memahaminya itu gitu. Semoga ini Makanya makanya saya membeli nih para saya ingat ya tahun 90-an apa 89-an lah, tahun 89 pindah ke Cipanas dari Cianjur. Itu kan dekat pesantren, tidak ada yang punya TV. Pas saya datang ke sana kan punya TV, kalau nonton kan dulu itu TVRI aja kan, malam minggu dan minggu kok aneh kan? Oh, di rumah saya kan guru, jadi pas kan keluarnya lawapan disimpan di pakai aki itu gini. Yang kalau mau yang berwarna si kacanya yang diwarnain gitu. Ditempel. Wah, kalau sejak kenapa? Karena si kiainya tidak boleh, kata kiainya. Jadi kan kalau guru-guru kan dari biasanya udah kuliah apa gitu, jadi rada ingin berita apa gitu ya, maka ada TV lah untuk hiburan juga, walaupun hanya TVRI ya, hanya TVRI dulu itu. Kemudian kesininya anak-anak juga sampai sekarang jarang ada yang punya kiai itu teh gitu. Nah dulu mah gitu. Jadi karena takutnya terhadap hadis ini, dia nggak mau punya TV, punya apa, nggak mau. Pakai ini juga nggak mau, pakai mic. Di sana sampai sekarang nggak pakai mic. Pesantren sana dekat rumah saya di Cipanas. Karena takut gitu. Ini tidak ada di Rasulnya gitu. Padahal ini kan hanya media ya. Kalau itu mah nggak jadi masalah sih kalau menurut saya. Ya, tapi kan dia pemahamannya seperti itu. Ya, tidak mau. Makanya banyak perdebatan tentang taswir ini, tentang foto dan TV. Ada yang oh itu mah nggak apa-apa, kalau ini seperti berita yang perlu yang penting makan nggak apa-apa, hanya gitu tuntunan ya, bukan tontonan, itu mau boleh katanya kalau hanya tontonan gitu. Tapi kan dalam hadis yang lain kata Rasul, likulli syai'in haqqun, segala sesuatu ada haknya. Kita untuk hiburan ada haknya, karena kalau nggak gitu kita jenuh, hidup akan jenuh gitu. Jadi hanya untuk hiburan sih nggak jadi masalah kan gitu, kata sebagian ulama. Jadi satulah taswir ini masih pada perdebatan para ulama ya. Yang kedua au akin liwalidai, kalau di rumah itu ada yang menyakiti orang tuanya, malaikat tidak akan datang gitu. Orang tuanya tersakiti lah karena sama kalau menyakiti mah. Contohnya menyakiti yang tidak ada, ketika kita kelakuannya menyakiti, artinya apa, kelakuan kita berbuat dosa, si orang tua kita akan sakit. Ya Allah. Nah termasuk menyakiti. Atau gini mak, kan saya sibuk mak, kalau gimana kalau di itu aja, di panti aja ya tuh nggak apa-apa, kalau dititip, kalau gitu mah ya cina bisi mah ngaberatkeun mah seperti nanaon, tapi hatinya teh sakit gitu. Kalau orang tua dititip di panti jompo, kan dia teh kan dia tuh nyebutkan tuh di panti kan dia sakit hati begitunya, walaupun iya bicara nama aduh mah bisi apa, bisa membebani, udahlah di panti aja supaya banyak temen ngobrol, padahal di dalam hati masa dibuang misalnya di hatinya, tetap aja menyakiti, malaikat rahmat tidak akan datang.
Udah datang gitu apa? Artinya ketika malaikat rahmat tidak datang, maka Allah kan malaikat rahmat itu untuk memberikan rahmat, kasih sayang dari Allah, keberkahan di rumah itu dan seterusnya kan tidak ada kalau menyakiti orang tua. Kan dalam hadis lainnya udah jelas kan, ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Dan kalau sakit hatinya itu karena salah paham gimana? Kadang-kadang orang tua tuh juga ada aja gitu Baperan. salah pahamnya gitu kan. Maksud kita mah kita tidak menyakiti, tapi orang tua itu kan kadang-kadang salah tanggap gitu. Misalkan oh dia ada apa? Jadi kan malaikat juga objektif kan? Objektif. SKSU udah full malaikat. Ya kalau salah paham ya jelas kan mana yang salah, malaikat jelas objektif dalam malaikat. Saya pernah, sekarang aku saya pernah. Telepon sama orang tua, mana aja sih nggak ada kan? Nelponnya pas maghrib dari masjid. Iya. Nggak ada tuh ya. Kalau lagi gitu kan, lagian kan kalau pas maghrib itu mah di silent, terus kedua juga emang mau di masjid kan. Gitu datang kan, mana aja nggak ada kan? Baru dijelasin gitu kan. Berarti kan tinggal masa sebelum dijelasin itu kan dia tuh tersakiti gitu. Nah ini saya malaikat objektif gitu kan. Oh iya, objektif enggak salah. Jadi itu namanya ada udzur syar'i. Itu ada udzur syar'i. Kalau ada udzur syar'i yang enggak jadi masalah. Contoh misalkan maaf, kan kadang-kadang ya manusia itu ada kesannya kalau orang tua yang sudah tua banget masuk kakeheulun gitunya. Kadang-kadang sok kehe orang mah itu misalkan sampai memang sakit hati ya wajarlah manusiawi, tapi tetap kita harus minta maaf lagi gitu. Nah ini yang menyakitinya yang permanen sih ya, yang ya udah gitulah permanen gitu. Kalau tip X itu ditutup aja, masih ada, tapi bagusnya dihapus gitu. Udah hilang. Kayak kaca cermin pecah. Nah gitu. Maksudnya naon itu? Diskaca. Hanya telepon aja. Tiga orang. Nah kadinya ada. Nah kan itu ya. Aduh ya. Jadi beretan gak ngomong enak. Nah, yang ketiganya au baitin la yadkhuluhu dhaifun, atau rumah yang tidak pernah didatangi oleh tamu. Itu tidak akan didatangi oleh malaikat rahmat. Ya datang kan tadi sengaja lah gitu oleh kita tamunya. Tapi dia satu lagi, ada tamu yang gini, ayo mas masuk, enggak sini aja, cuma sebentar itu tamunya. Ya udah nggak apa-apa, itu kan ke rumah kita. Tapi nggak masuk gitu. Enggak jadi masalah kan, itu ke rumah kita datang ya intinya mau di. Mau lama-lama teh, kurang ngerti, bulan teh, nasi, buru-buru. Udah ada sate, buah-buahan, bungkus tuh. Pinter, cerdas. Ayo jangan nanti kawe. Oh itu teman kolektor kita itu. Teman tadi Tapi dari mesin Ustaz. Pak mungkin dulu maaf saya udah perlu ya. Oh enggak, berarti itu kata terima itu kan. Nah sebabnya udah tahu nggak mau disuguhan gitu. Mau dicatat gini. Udah mau dicatat tuh. Gak mau pakai dolar pahala harusnya gitu. Kan ketika kita sudah mengundang saja itu kan sudah jadi pahala. Niat kita kan mengundang tamu. Dia tidak mau ya kita udah dapat tadi. Enggak jadi. Oh jadi niatnya udah ngundang. Hanya dia tidak datang ya udah kita dapat kan gitu. Objektif malaikat. Hari malaikat rahmat tuh mau datang, malaikat Udin. Ya.
Nah, kata Rasul, isna al ma'ruf walu ma'asuplah. Kerjakan kebaikan itu walaupun hanya seperti suplah. Nah, qala masuplah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa itu suplah? Inilah alladzi idza wa'ada lam ya'am wa idza jazira lam ya. Gini, ketika kita misalkan mengerjakan sesuatu, tidak ada kebanggaan untuk kita, kemudian tidak ada pekerjaan suplah itu ketika kita mengerjakan itu lupa, nggak akan ingat. Itu suplah. Contoh, ketika kita melakukan contoh, walaupun di sini katanya apa, untuk membereskan maklun, membereskan sendal pas pulang, sendalnya Pak Balatak bereskan. Nah, itu kira-kira kalau kita membereskan atau merapihkan sendal, ada kebanggaan nggak? Misalkan, tadi saya mau pulang itu sendal dirapihkan oleh kita. Enggak. Pasti. Enggak lah gitu. Contoh, makanya pantas kata Rasul, jangan menyepelekan amal yang kecil. Mungkin saja ridho Allah itu amal yang kecil tersebut. Kenapa? Karena ikhlas dan tidak sombong kalau amal yang kecil. Dan dilupakan. Ketika kita melupakan berarti benar-benar ikhlasnya. Kalau yang besar kan ingat kan gitu, nggak ikhlas namanya gitu. Makanya mungkin saja yang dapat pahala itu yang kecil. Karena kecil ya pahalanya juga kecil. Namanya kecil, yang hebat mah yang besar lupakan gitu. Itu suflah namanya. Gitu. Kerjakan walaupun sekecil apapun. Tapi kita ada orang yang mau sholat, nggak ada sejadah. Oh, ini sejadahnya. Kan kita pulang nggak bangga. Sih tadi ada yang mau sholat, aku sejadahnya amparin sama aku, enggak lah. Gitu. Coba sodakoh dengan yang 1000, yang 2000, nggak akan bangga. Tadi aku sodakoh 1000, enggak lah. Ngenceleng saya 1000, enggak. Pasti dilupakan. Tadi ngenceleng, udahlah lupakan lah. Waduh. Tapi kalau misalnya 100.000, itu rada lama ngenceleng lagi kieu lagi cicing heula. Gitu. Rada lila. Rada lila. Sambil di nah, kalau gitu agak sulit itu diterimanya oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ikhlas, benar-benar ikhlas gitu ya. Kalau ikhlas lupakan aja gitu, lupakan aja gitu. Yang kebaikan itu ya. Masya Allah karenanya. Nah, amal itu sampai wala yubali, sampai kamu tidak peduli gitu lah intinya. Nah, jadi amal yang paling baik itu katanya kalau kita itu tidak peduli, ada yang mencaci maki, ada yang memuji, hati itu tidak ada getaran gitu betul kan? Misalkan ada yang muji, sugan getaran, enggak. Kalau ada yang misalkan nyaci maki, enggak gitu. Lempeng tak amal hebatnya gitu. Layu bali gitu. Jadi amal yang paling hebat itu enggak terpengaruh dengan pujian orang lain, tidak terpengaruh dengan cacian orang lain. Itu yang sudah hebat. Itu yang diterima oleh Allah itu yang gitu. Kalau kita kan masih ada contoh aja, ketika sholat dengan orang lain kita semangat, tapi ketika sholat di rumah males, hoream gitu. Sok kalau di masjid pasti kita sunat dulu misalkan. Kalau di rumah langsungnya wajib misalkan. Nah berarti kan kita ketika banyak orang gini sendiri gini, berarti tidak masih kena yubali. Seharusnya la yubali, tidak peduli mau sendiri mau banyak orang sama aja gitu. Kalau di rumah kan biasanya udah ketinggalan. Jadi gimana? Tutup aja sholat. Ketinggalan gimana? Kalau ke masjidnya gitu. Berjamaah. Kita ke masjid maksud gitu. Enggak, kalau tadi sholat wajibnya di rumah, misalnya ketinggalan, apa tetap juga sholat sunnah? Bagusnya sholat sunnah. Jadi udah ketinggalan sholat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecuali kalau misalkan kalau sunnah dulu waktu wajib akan habis, itu jangan. Mepet waktunya, itu wajib langsung. Gitu. Kalau masih luas, sunnah dulu. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena nggak dilihat oleh orang lain, sebelum mungkin hebat. Coba aja kita sholat tarawih Pak Rasid. Kalau di sini kan kita semangat bisa. Tapi kalau kita misalkan baru pulang, nggak ke masjid,
rek sholat taraweh di rumah, malasnya. Insyaallah ya karim. Kan berarti kan kita masih ada, kalau banyak orang seperti ini, kalau sendiri seperti ini kan gitu. Seharusnya padilahnya jemaah mungkin gitu kan. salah satu padilahnya itu. Ya. Salat rawatib itu harus tunggu azan dulu kan Pak? Kenapa? Salat rawatib itu harus tunggu azan dulu setelah azan atau Sebetulnya bukan adzan ya yang jadi masalah, tapi masuk waktu belum. Terkadang yang adanya telat di sini. Batur geus adzan geus naon geus waktuna, udin karek mandi misalkan. Datang ka dieu leuwih 10 menit karek adzan, kan waktunya mah udah gitu. Enggak adzan juga enggak apa-apa, sudah waktunya aja. Nah, kita mau sholat di rumah, sementara kalau ketinggalan, biasanya duhur kan jam 12. Kita jam 12:04 belum masuk sholat nih, rawatib bisa gitu? Bisa. Gitu. Gimana? Nggak harus nunggu azan. Duhur itu jam 12. Jam 12. Kita sholat sunat rawatib jam 12:04 misalnya. Oh, nggak bisa. Belum waktunya. Belum waktunya. Belum waktunya. Tunggu waktunya aja, kesini kan nggak sempat juga. Kalau nunggu adzan nggak sempat. Iya. Kenapa tuh? Jauh gitu. Ya dari sana aja ke sini udah 10 menitan lebih kan sudah komat itu. Sebelum aja di sini. Makanya sebelum adzannya kesininya. Kayak sebelum bagus kan abdalnya di rumah rawatibnya. Enggak, sholat sunat tuh abdol juga enggak, maksud Pak Dedi itu tadi kalau dia sholat wajibnya di rumah, sholat sunat enggak gitu, sholat sunat abdol gitu. Jadi di rumah itu mau wajib biasanya kan kalau di rumah itu kan kesiangan wajib aja gitu, sunahnya enggak. Kata saya sunahnya dulu aja kalau masih waktu banyak gitu. Ya gitu. Nah, gimana kalau misalkan kalau pas adzan ngomong teh adzan udin kayak Allahu Akbar, kita sholat sunat di rumah. Nah, setelah kesini beres tah pas sholat hebat, nggak apa-apa, bagus gitu ya. Yang penting mah jangan sampai ngejar sunat, tapi yang wajibnya tapi Iya gitu. Iya gitu. Nah, sedekah sirri, sedekah yang sir, yang sembunyi-sembunyi itu tutfi'u ghadabir rabbi, akan memadamkan murkanya Rabb. Sedekah yang sir ternyata pantas ya, para ulama itu ketika tahu dia ini orang perlu sedekahan, dia lewat ke sini, dia pasti ke masjid nih, maka dia tulis untukmu yang ke masjid ini sedekah dariku. Dia mau kemana gitu, ditinggali, ya udah diambil, nggak pernah dilihat. Nya di surat nama tapi atas nama. jangan atas namanya di surat nama disimpan dirinya, tapi di namaan jangan. Itu sir namanya. Jadi nggak tahu orang lain tuh, nggak tahu nama atas nama saya, hamba Allah, wah gitu. Engkau kita simpan dinya, silakan yang sholat mangga untukmu ini gitu misalkan, tapi atas nama jangan sering bohong gitu. Nah itu sir satu apa, tutfi'u ghadabir rabbi. Yang kedua watajlibul barokah. Kalau sedekah yang disirkan itu menarik berkah. Jadi sedekah yang paling bagus itu sedekah yang disirkan. Bukan yang diumumkan. Jangan, enggak diumumkan. Orang lain diumumkan, ali tos gitu teh. Nek nu biasa teh can umumkeun. Lamun niatna bisi teu kacatat mah teu nanaon. Tapi kalau Quran yang bilang disembunyikan atau terangan itu baik bagi dua-duanya gitu. iya, ini sedang padilah yang tersembunyi yang baik. Iya, tapi bagusnya memang kalau satu untuk zakat itu lebih baik terang-terangan. Yang kedua untuk contoh itu terang-terangan yang lebih baik. Ya untuk mengajak itu dakwah. Gitu. Pada juga gitu. Ini untuk pertanggungjawaban terus nama gitu. Kalau kita ini maunya hamba Allah gitu. Iya. Wanitanya tapi ini untuk pertanggungjawaban harus ada nama. Oh ya nggak apa-apa, itu mah kan prosedur aja, tapi kita udah jangan, tapi ya udah jangan disebutkan nama, nantilah udah sedekah aja gitu. Nah, dua dah. Yang ketiga warizqo tajlibur rizqo al katsir. Yang ketiganya akan menarik rezeki yang banyak. Kalau sedekah yang sembunyi-sembunyi itu menarik rezeki yang banyak. Kita nggak tahu sedekahkan lah. Itu pancingan lah pasti sedekah itu. Kan tadi kata Allah apa? Tadi saya bacakan kan,
yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan riba, dan wayur bis sodakoh, akan menumbuhkan orang-orang yang suka sodakoh. Yang suka sodakoh itu usahanya tumbuh dan seterusnya gitu ya. Gitu. Wa bi'arki bis sodakoh fainal bala. Nah, yang ke berapa? 4 ya, tolak bala. Yang tadi itu ya, tolak bala. Nah, ini sodakoh ya. Ternyata sodakoh itu dipakai untuk mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah dan seterusnya. Ini para ulama itu tidak melupakan sodakoh tiap hari. Ya, sodakoh walaupun sedikit, rutin aja. Kenapa? Karena kan kata dalam hadis yang lain kan, ahabul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu dawam, istiqomah, wa in qalla, walaupun sedikit gitu istiqomahnya. Ya, istiqomah belajar gitu ya. Sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Kan ada 2